Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang Elif statement. Bentuk umum Elif itu bagaimana? Jadi, nanti statement if, elif, else itu digunakan untuk penyaksian banyak kondisi. Jadi, if kondisi 1 akan menghasilkan suatu statement, elif kondisi 2 akan menghasilkan statement 2, dan else itu akan menghasilkan statement 3 yang terakhir. Untuk contoh dari programnya, langsung saja kita coba di Google Colab. Yang pertama, kita ingin membuat suatu variabel angka. Kita ingin pengguna menginputkan angka int, input, masukkan sebuah bilangan. Lalu kita akan mencoba statement dari elif. Di video pembelajaran sebelumnya kan kita sudah belajar tentang if else. Jadi yang pertama, if kita ingin membuat apakah angka yang dimasukkan oleh pengguna itu lebih dari 0. Titik 2, ingat menggunakan titik 2, and then masuk ke dalam statement if. Di sini kita membuat suatu statement atau pernyataan print jika angkanya lebih dari 0, maka angka merupakan bilangan positif. Kita enter. Nah, di sini cara kita menggunakan elif, kalau kemarin kan langsung else. Di sini kita tuliskan elif. Kita tuliskan juga apabila angka itu kurang dari 0, titik 2, kalau di atas kan tadi lebih dari, ini kurang dari, kita buatlah statement pernyataan, kita print, angka merupakan bilangan negatif. Setelah elif, kita buat else. Jadi, if, elif, else ya terakhir, else itu adalah penyelesaian yang terakhir. Kita buat suatu statement pernyataan, print, jika dia bukan lebih dari atau kurang dari, maka dia akan menghasilkan angka merupakan 0. Coba kita langsung jalankan ya. Apa hasilnya? Nah, di sini sudah ada ya. Kita masukkan bilangan 9. Kita enter. Di sini akan menampilkan angka merupakan bilangan positif. Kenapa dia menampilkan angka merupakan bilangan positif? Ingat, sebuah angka yang diinputkan oleh pengguna itu disimpan di variabel angka. Yang pengguna masukkan adalah angka 9. Lalu dia mengeksekusi pertama di if terlebih dahulu. Angka lebih dari 0. Betul tidak angkanya lebih dari 0? Jawabannya betul. Maka dia akan menampilkan suatu statement atau pernyataan angka merupakan bilangan positif. Namun di sini jika kita masukkan angkanya min 9, dia akan menghasilkan angka merupakan bilangan negatif. Kenapa? Karena di sini pengguna memasukkan min 9. Dia dieksekusi dulu di if. Apakah min 9 lebih dari 0? Jawabannya bukan ya, berarti kita langsung buang statement dari if. Kita jalankan di elif. Angka kurang dari 0, min 9 kurang dari 0, iya atau tidak? Iya ya, jadi dia akan menampilkan statement dari angka merupakan bilangan negatif. Lalu, untuk else-nya bagaimana? Print angka merupakan angka 0. Dilihat, apakah angkanya lebih dari 0 atau kurang dari 0? Coba kita masukkan di sini angka 0, enter. Dia akan menampilkan angka merupakan 0 karena 0 tidak lebih dari 0 dan 0 tidak kurang dari 0. Artinya dia bernilai 0. Begitu ya untuk contoh yang pertama. Nah, di sini ada contoh program yang kedua. Kita coba. Di sini kita buat variabel umur yang meminta pengguna untuk menginputkan umur mereka. Masukkan umur Anda. Lalu kita buat if yang pertama, umurnya kurang dari sama dengan 0, maka kita buat di sini suatu pernyataan
umurnya tidak valid. Kemudian, enter, ingat, kalau membuat elif harus diajar dengan if. Elif 13, umur 19. Di sini cara membacanya begini ya. Umur. Umur, le ini dibacanya lebih dari sama dengan 13. Bukan 13 kurang dari sama dengan umur. Jadi, dia membacanya dari umur terlebih dahulu. Umur, ini lambangnya lebih dari 13, baik di sini, kurang dari sama dengan 19. Jadi, dia membacanya dari tengah ya. Kita buat suatu pernyataan. Kamu adalah seorang anak-anak. Kita buat lagi, elif. Karena apa? Elif itu adalah suatu kondisi yang berjamak. Kalau dia pilihannya banyak, maka dia menggunakan elif. Umur kurang dari sama dengan 20. Kita buat statementnya. Kamu adalah seorang remaja. Kita elif lagi, kita buat kondisi baru lagi. Umur kurang dari sama dengan 50. Kita print, tampilkan pernyataan, kamu adalah seorang dewasa. Nah, karena pilihan kita sudah selesai, kita else untuk menutupnya. Print, tampilkan hasil, kamu adalah seorang lanjut usia. Coba kita jalankan ya. Di sini kita masukkan umurnya adalah 21. Enter, dia akan menampilkan kamu adalah seorang dewasa. Kenapa? Kita lihat. 21. Apakah umur 21 kurang dari sama dengan 0? Jawabannya tidak. Oke, kita langsung buang. Kita lanjut lagi ke elif. Apakah umur lebih dari sama dengan 13 dan kurang dari sama dengan 19? Jawabannya bukan. Kita buang ya statement itu. Kita lanjut lagi ke elif selanjutnya. Apakah umur kurang dari sama dengan 20? Artinya bukan juga. Kita cek. Apakah elif umur kurang dari sama dengan 50? Jawabannya benar, karena dia kurang dari umur 50. Maka yang akan ditampilkan, kamu adalah seorang yang dewasa. Kita coba lagi di sini, umurnya 15. Kita enter. Dia akan menghasilkan, kamu adalah seorang anak-anak. Kita cek, apakah umurnya kurang dari sama dengan 0? Jawabannya tidak. Kita buang pernyataan itu. Kita cek di elif. Selanjutnya, apakah umurnya lebih dari sama dengan 13 dan kurang dari 19? Jawabannya betul. Jadi dia akan menampilkan kamu adalah seorang anak-anak. Kalau misalnya dia seperti ini, dia menaruh umurnya di tengah-tengah dari suatu pernyataan. Coba lagi, kalau misalnya umurnya 73, enter. Dia akan menampilkan, kamu adalah seorang lanjut usia. Kita cek satu-satu, apakah umurnya kurang dari sama dengan 0? Jawabannya tidak. Kita buang statement ini. Kita lanjut ke elif selanjutnya, apakah umurnya lebih dari sama dengan 13 dan kurang dari sama dengan 19? Jawabannya tidak. Kita buang. Kita lanjut ke elif selanjutnya, apakah umurnya kurang dari sama dengan 20? Jawabannya bukan. Kita buang. Kita lanjut ke elif selanjutnya. Apakah umurnya kurang dari sama dengan 50? Tidak ya, karena 73 lebih dari 50. Maka dia akan masuk ke else, di mana di sini dia menampilkan kamu adalah seorang yang lanjut usia. Jika dia pernyataan if dan elif, maka variabel umur itu harus dituliskan dan disertakan dengan pernyataan, seperti kurang dari sama dengan berapa. Kalau di else, karena dia pernyataan terakhir dan tidak ada lagi pernyataan selanjutnya, maka tidak perlu ditulis
variabel umur, langsung saja print pernyataan. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang Elif Statement. Semoga pembelajaran ini dapat menambah pengetahuan kalian. Selamat belajar dan sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya.